saya sendiri kadang mengaku dosa, kadang diulang lagi. Kadang juga kenapa kemarin saya berbuat kesalahan lagi. Mungkin ada yang seperti itu juga, atau mungkin semua tidak punya dosa. Ya, jadi dosa dan kesalahan yang kita lakukan seringkali membawa dampak yang tidak baik bagi diri sendiri. Sesama dalam alam ciptaan banyak perbuatan dosa yang menyebabkan kerugian bagi sesama, baik secara material maupun spiritual. Karena relasi persaudaraan dengan sesama pun menjadi rusak. Oleh karena itu, membangun pertobatan tidak cukup hanya berhenti pada penyesalan semata. Pertobatan juga perlu diikuti dengan tindakan nyata untuk memulihkan kembali relasi buruk yang ditimbulkan karena dosa. Orang harus sedapat mungkin mengganti rugi, umpamanya mengembalikan barang yang dicuri, memperbaiki nama baik yang difitnah, memberi sirih untuk penghinaan. Setelah pendosa mengangkat diri dari dosa, ia masih harus mendapat kesehatan rohani yang penuh. Ia harus membuat sirih untuk dosa-dosanya, harus memperbaiki kesalahan suatu cara yang cocok. Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk mewujudkan pertobatan dengan berbagi kasih. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Maka tindakan berbagi dan berderma kepada sesama yang membutuhkan menjadi wujud pertobatan nyata umat beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, silih atas dosa dapat berupa doa, derma, karya amal, pelayanan terhadap sesama, pantang secara sukarela, berkorban, dan terutama dalam menerima dengan sabar salib yang harus kita pikul. Jadi Tuhan Yesus Kristus sendiri rela menebus dosa-dosa kita dengan wafat di salib. Kita pun harus, ketika kita saat sedih, kita harus juga siap untuk memanggul salib ya. Kadang kita di saat kita terpuruk, kita juga harus bisa menerima. Jangan kita di saat kita terpuruk baru ingat Tuhan, baru berdoa. Kadang itu sering terjadi seperti itu. Di saat kita senang, susah, sedih, kita harus tetap selalu bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu hadir dan kita terima pada kehidupan kita. Dengan memberi derma sedekah secara tulus, kita menghidupi semangat kasih Allah dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama. Sedekah bukan hanya menolong mereka yang menerima, tetapi juga memurnikan hati kita, menjauh kita dari mementingkan diri sendiri dan mendekatkan kita kepada Allah. Ketika seseorang memilih kasih dan kebaikan daripada kebencian, ia membawa cahaya pengharapan dan menciptakan damai di tengah dunia. Berbagi dengan tulus dapat menjadi jembatan untuk membangun kasih persaudaraan di antara kita. Berbagi kepada sesama mungkin tidak hanya kita sesama umat Nasrani, mungkin kita juga berbagi kepada umat yang beragama lain. Jadi misalnya kita, kalau saya di grup senam itu kadang berderma di panti beda salah nih kan itu. Jadi kita tidak membedakan antara salah satu dengan yang lain. Kemudian aksi sosial dengan mengumpulkan dana mereka yang mungkin ada beberapa orang yang tidak mampu dalam melakukan sakit atau operasi, itu juga sudah pernah saya kegiatan senam aksi nyata. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa sharing pengalaman mungkin aksi nyata yang pernah dilakukan
tengah konflik. Di sebuah desa kecil, dua keluarga yang hidup bertetangga, yaitu keluarga Pak Hasan dan keluarga Pak Budi. Telah lama terlibat perselisihan. Konflik mereka berawal dari hal kecil, salah paham soal batas tanah yang kemudian semakin membesar dan berlarut-larut. Suatu hari, bencana melanda desa itu. Hujan deras selama berminggu-minggu menyebabkan banjir besar yang merendam sawah serta rumah-rumah penduduk. Semua orang mengalami kerugian besar, termasuk keluarga Pak Budi yang kehilangan hampir seluruh bahan makanannya. Di tengah kesulitan itu, Pak Hasan yang melihat kondisi keluarga Pak Budi merasa iba. Meski masih menyimpan rasa sakit hati dari konflik lama, ia memutuskan untuk bertindak. Dengan diam-diam ia membungkus beberapa roti dan makanan yang ada di rumahnya, lalu meletakkannya di depan pintu rumah Pak Budi pada malam hari. Keesokan paginya Pak Budi menemukan makanan itu. Awalnya ia bingung siapa yang melakukannya. Tetapi setelah beberapa malam berturut-turut makanan itu muncul, ia menduga bahwa itu adalah uluran tangan keluarga Pak Hasan. Pak Budi akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi rumah Pak Hasan. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Terima kasih. Saya tahu bahwa Anda yang telah membantu kami di masa sulit ini." Pak Hasan yang juga merasa terharu menjawab, "Kita adalah tetangga. Tidak seharusnya kita saling bermusuhan. Maafkan saya atas semua kesalahpahaman di masa lalu." Sejak hari itu hubungan mereka berubah total. Mereka tidak hanya berdamai, tetapi juga saling membantu. Anak-anak mereka kembali bermain bersama, dan kedua keluarga sering berbagi makanan dan hasil panen. Bencana yang semula tampak seperti malapetaka menjadi momen untuk merekonsiliasi hubungan mereka. Ya, terima kasih banyak. Jadi ilustrasi sepotong roti di tengah konflik ini ada dua keluarga, yaitu keluarga Pak Hasan dan keluarga Pak Budi. Keluarga terjadi suatu sedikit ketidakharmonisan dalam keluarga ini. Kemudian Pak Budi tertimpa musibah. Pak Hasan memberikan uluran tangan. Jadi bisa disimak kembali ilustrasinya. Yang keluarga ini nanti akan menjadi bersatu kembali, menjadi teman tetangga yang baik. Di sini juga ada diskusi, mungkin ada beberapa pertanyaan, 1, 2, 3. Apa yang dilakukan Pak Hasan terhadap Pak Budi saat terjadi bencana? Jelas di sini sudah diuraikan mengapa Pak Hasan melakukan itu. Yang kedua, selama ini siapa saja kan yang menjadi prioritas untuk aku bantu? Mungkin bisa dilihat dari bacaan tadi juga ada, dan tentang renungan tadi, apakah ada orang dalam kehidupanmu yang pernah memiliki hubungan buruk denganku, tetapi ini membutuhkan bantuanku? Apakah aku mampu mengambil langkah pertama untuk berdamai seperti yang dilakukan Pak Hasan? Mungkin Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ada yang berbagi pengalaman, monggo saya berikan kesempatan. Apa harus dialami Pak Omolio? Pak Aris, monggo, mungkin ada. Kalau dari nomor 1 itu bisa dibaca.
Saya ada pengalaman hidup saja. Karena saya dulu ya berasal dari orang dunia, tidak jauh dari suatu tempat di Jakarta. Saya dulu kalau masih dulu. Pak Gus Sutomo punya tabungan ibu dan adik-adiknya. Dari situ saya justru tertantang. Apakah hidup itu hanya dari roti saja seperti bacaan di Injil ya? Apakah hidup itu hanya dari roti saja? Artinya apakah hidup itu hanya dari jasmani, dari harta? Tetapi kita membangun keluarga itu kan dasarnya justru cinta kasih, kasih sayang. Justru di mana kita saling memberi dan melayani. Di saat kita ada, kita berbagi. Kalau tidak ada, kita berusaha berjuang. Dan saya percaya ini bukan sombong. Saya punya pegangan hidup guru meskipun hanya guru yang yayasan Kanisius yang gajinya seberapa toh di matematika manusia tidak masuk akal begitu. Tetapi saya punya keyakinan Tuhan akan membimbing dan mendampingi saya dengan keputusan saya menjadi istrinya Pak Gus Sutomo. Itu masih ditentang oleh kakak saya. Kowe rekoso, soalnya Agus kuwi keluarga ini. Justru dari situ saya refleksi, kebetulan pas ada retret guru-guru waktu sharing dengan Romo almarhum Romo Yeno. Justru saya maju. Inilah kamu tunjukkan bahwa kamu menjadi murid Yesus. Kamu di situ kan ibarat lilin keluargamu Muslim 15. Saya Katolik, ambil jalan Katolik, berarti kan harus menghadapi berbagai masalah hati. Saya harus kuat begitu. Dan setelah masuk dalam keluarga, seperti apa yang disampaikan Pak Agus, Pak Agus itu kalau setelah gajian itu satu amplop diberikan saya utuh, tidak tahu dalamnya itu apa. Saya justru yang baca potongan dharma wanita sekian, potongan pinjaman operasi sekian, itu di amplop itu. Setelah itu saya ambil untuk transport Pak Agus pembagian ini. Bapak butuhnya sekian saya berikan. Lalu pemasukan dari saya dan sisa dari pemberian